Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini kita akan membahas matan Al-Ghayatut Takrib. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai seputar rukun dan sunnah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, hal-hal yang mewajibkan kita mandi dan sunnah-sunnahnya. Nah, langsung saja saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai rukun wudhu. Wal furudul wudhu sittatu asya. Jadi rukunnya wudhu itu ada 6 perkara. Apa saja? Nah, yang pertama ialah an-niyatu 'indal ghuslil wajhi, yakni niat ketika membasuh muka. Kemudian yang kedua, ghuslul wajhi, yakni membasuh muka. Kemudian yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yakni membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kemudian yang keempat, wa mashul ba'dir ra'si, atau membasuh sebagian rambut. Kemudian wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, kedua mata kaki. Dan yang terakhir tartib, yakni berurutan. Jadi nggak boleh kita dari membasuh tangan lompat ke membasuh kaki. Nah, itu nggak boleh. Jadi lanjut ke adapun sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah-sunnah wudu itu ada 10 asya, 10 perkara. Yang pertama ialah tasmiyah, membaca basmalah. Kemudian ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Jadi setelah membaca basmalah, kita disunahkan untuk membasuh kedua tangan kita, telapak tangan kita sebelum memasukkannya ke dalam ina atau wadah. Nah, apa itu ina? Jadi pada zaman dahulu, pada masa Arab zaman dahulu, itu ketika berwudu itu menggunakan wadah. Jadi masukkan wadah, baru kita tangannya masuk, baru dialirkan. Nah, namun beda hanya pada zaman sekarang yang kita berwudu dengan menggunakan keran. Maka kita cukup membasuhnya kayak seperti ini, langsung berwudu. Kemudian wal madmadatu, berkumur-kumur. Kemudian wal istinsya, menghirup air hingga ke pangkal hidung. Kemudian wal masul jami' ra'si, membasuh seluruh kepala. Wa masul udunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Kemudian membasuh kedua telinga, baik zahir yang sebelah sini zahir maupun batinnya, telinga bagian batin, dengan air baru. Jadi dia diusap. Wa tahlilul hiyatil kasati, dan menyela-nyela jenggot bagi yang mempunyai jenggot, yang enggak punya ya enggak usah. Kemudian wa tahlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, dan menyela-nyela kedua dari jari jemari di telapak tangan, di tangan kayak gini, atau di jari-jari kaki ya seperti inilah. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dan yang terakhir dan selanjutnya watahharatu salasan, dan ketika menyucikannya itu 3 kali. Jadi kalau membasuh tangan kanan 3 kali, membasuh tangan kiri 3 kali, membasuh rambut 3 kali, pokoknya 3 kali semua. Itu sunnahnya. Dan yang terakhir adalah wal muwalatu, yakni berurutan. Nah, contohnya gini. Kalau kita ibarat maksudnya wal muwalatu itu maksudnya adalah bersambung. Contohnya gini. Contohnya kita wudu ya kan, di jam 10. Jam 10 kita wudu cuma sampai membasuh muka. Kemudian kita berhenti, kemudian kita pergi lagi melanjutkan aktivitas. Kemudian jam 11 kita wudu lagi, namun enggak dari awal tapi melanjutkan yang tadi. Nah, itu dianggap sah. Karena al-muwalatu itu adalah sunnah, bukan rukun. Namun yang seperti itu dianggap kurang kerjaan. Kenapa? Karena wudu itu kan sebentar. Kenapa nggak langsung diselesaikan semua? Nah, itu. Jadi secara fikihnya itu sah, namun
buang-buang waktu, ya kan? Daripada 2 kali wudu kita bolak-balik, mending sekali aja langsung sempurna. Gitu. Oke, lanjut ke hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, yunqadul wudu sittatu asya. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Keluarnya apapun dari 2 lubang. Lubang depan alias depan kemaluan dan lubang belakang alias dubur. Entah itu pipis atau buang air besar atau kentut. Nah, itu dianggap membatalkan, itu bukan dianggap, itu membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kedua yang membatalkan wudu itu ialah an-naumu 'alal ghairi hayatil mutamakkini. Jadi tidur dalam keadaan tidak tetap. Jadi intinya berubah-ubah, maka ditakutkan ketika tidur itu dia kentut namun tidak sadar. Makanya ditakutkannya seperti itu. Tapi kalau tidurnya sambil duduk, bersila, itu enggak apa-apa. Dan wa zawalul aqli bisukrin aw maradin. Hilangnya akal baik dengan mabuk ataupun pingsan. Jadi orang yang mabuk pingsan itu dapat membatalkan wudu. Walam surajuli mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, dan bersentuhannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tanpa halangan. Jadi langsung kulit dengan kulit itu dapat membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i. Wa masul farajil adimi bi batinil kafi, dan menyentuh kemaluan dengan batinil kafi, telapak tangan bagian dalam. Maka itu dianggap itu dapat membatalkan wudu. Lain halnya jika kita menyentuhnya dengan zahirul kafi, maka itu tidak membatalkannya dalam kitab ini. Wa masul halqati dzuburihi 'alal jadidi. Jadi sama aja ketika kita menyentuh dubur, maka itu dapat membatalkan wudu. Kemudian lanjut ke pasal setelahnya, faslun. Komisi. Walladhi yujibul ghuslu sittatu asya, dan ada pun hal-hal yang mewajibkan untuk kita mandi besar itu ada 6 perkara. Yang pertama, salah satu tashtariku fiha rijalu wan nisa'u. 3 di antaranya itu diperuntukkan untuk laki-laki dan perempuan. Apa saja? Wahiyal tiqaul hitanaini. Jadi bertemunya 2 kemaluan, maka itu diwajibkan untuk mandi besar. Dan wa inzalul manni, keluarnya mani, wal mautu, dan mati. Nah, namun yang mati ini enggak mungkin orang yang mati mandi sendiri, maka ini konteksnya adalah dimandikan. Kemudian wasallasal tahtas subihan nisa'u, dan adapun 3 perkara yang diperuntukkan untuk perempuan. Apa saja? Wahiyal haidu wan nifasu wal wiladatu, yakni haid, nifas, dan melahirkan. Maka itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib setelah haid, nifas, dan wiladah. Jadi faslun bisa. Wa faraidul ghusli salasatu asya. Adapun rukunnya mandi itu ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, yakni niat. Yang kedua wa izalatul najasati in kanas 'alal badani. Menghilangkan najis yang ada di badannya atau menempel di badannya. Kemudian terakhir wa isal ma'i ilal jami' sya'ri wal basari, dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun sunah-sunahnya dari mandi yakni ada 5 perkara. Yang pertama tasmiyah, membaca basmalah, wal wudu qablahu, wudu sebelum mandi. Jadi sebelum kita mandi wudu dulu, baru kita melakukan rukunnya. Wa imara'ul yadi 'alal jasadi, menggosok tangan ke badan. Nah, jadi pada zaman dahulu kan nggak ada sabun nih. Jadi ketika menguir air itu digosok-gosok sekalian, karena nggak ada sabun. Namun beda halnya dengan zaman sekarang yang sudah ada sabun, maka kita menggosok dengan sabun, sampo, sikat gigi pakai odol. Kemudian wal muwalatu, berurutan. Yang terakhir adalah wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang bagian kanan daripada bagian kiri. Nah, itu adalah sunnah-sunnah dari mandi. Kemudian adapun mandi-mandi yang disunahkan. Beda ya, sunnah mandi sama mandi-mandi yang disunahkan. Nah,
Mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17. Gimana? 17. Yang pertama, ghuslul jumu'ati, mandi sebelum sholat Jumat. Wal idaini, mandi sebelum 2 hari sholat 2 Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri jadi sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan dan pasti akan diakhiri dengan Idul Fitri atau 1 Syawal, maka itu kita disunahkan untuk mandi sebelum sholat Id. Kemudian wal istisqa, wal istisqa, salat meminta hujan. Jadi sebelum kita salat istisqa kita disunahkan untuk mandi. Khusuf wal khusuf, salat sebelum gerhana bulan maupun gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, dan mandi setelah memandikan mayit. Wal kafiri idza aslama, dan orang yang baru masuk Islam atau baru mu'alaf maka disunahkan untuk mandi. Dan wal majnun, orang yang baru sembuh dari gila, jadi maka itu harus mandi tadi. Disunahkan untuk mandi. Wal mughma alaihi idza afaqa, dan orang yang baru siuman dari pingsan maka itu disunahkan untuk mandi. Kemudian wal ghuslu 'indal ihram, mandi ketika hendak ihram di Mekah. Wa dukhulil Makkah, dan mandi sebelum memasuki kota Mekah. Wal wukuf bi Arafah, dan sebelum wukuf di Arafah. Serta walil mabiti bil Musdalifah, sebelum bermalam di Musdalifah. Walil ramil hajari salasi, dan mandi sebelum melakukan lempar jumrah yang 3, ula, wusta, ubah. Dan yang kemudian walil tawafi, sebelum tawaf. Walil sa'i, sebelum sa'i. Dan yang terakhir adalah walil dukhulil madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi sebelum masuki kota Madinah, kotanya Nabi, kota Madinah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada salahnya murid dari saya, jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.